Ini skema kinerja gaya yang terjadi. Jadi kalau ini sambungannya, kemudian ada momen yang bekerja ke arah bawah, maka titik tumpu putaran momen adalah di sini. Sebaliknya, kalau arah momen itu ke atas, maka titik tumpunya di sini. Intinya di ujung batang balok. Jadi kalau pakai baut ya di bagian bawah baut, kalau tanpa baut ya di sini. Kemudian secara skema gaya itu berlaku persamaan segitiga, jadi linear, tergantung arah baut, tergantung jarak antar bautnya. Nah, kemudian jadi satu baris ini kan terdiri dari dua baut, masing-masing baris ini terdiri dari dua baut karena kanan kiri ya. Jadi T yang dimaksudkan di tiap baris itu bukan hitungan untuk satu baut, tetapi untuk dua baut. Jadi kalau kita bicara tadi di sini T1 yang terjadi di baris 1, itu bukan T yang bekerja di satu baut, tapi T1 itu bekerja di dua baut, T2 di dua baut, T3 di dua baut, seperti itu. Jadi bisa dituliskan seperti ini, 2T1, 2T2, 2T3, dan seterusnya. Nah, tampak dari atas seperti ini ya, karena dua baut ya. Jadi kalau tampak dari atas, ini kolomnya. Nah, ini baut yang satu, ini baut yang dua. Dalam satu baris ada dua baut. Nah, ini contoh hitungan. Jadi ini balok dengan sambungan tanpa baut. Ada 4 baris baut yang dipakai, masing-masing jaraknya A. Kemudian jarak baut terakhir ke tepi itu setengah A. Nah, Tmax itu berarti ya kemungkinan ada di paling atas ya. Karena ini momennya ke bawah, maka titik tumpunya ada dari bawah. Jadi hitungan T dihitung dari bawah. Jadi untuk Y1 jaraknya setengah A, untuk Y2 1 setengah A, Y3 2 setengah A, Y4 3 setengah A. Nah, karena masing-masing Y sudah diketahui, Y1 sudah diketahui sampai Y4, maka bisa dimasukkan ke persamaan yang tadi. Tmax sama dengan MU dikali Ymax dibagi kuadrat dari masing-masing Y. MU tetap MU, dikalikan Ymax-nya adalah Y paling besar, yaitu 3,5 A. Dibagi dengan kuadrat dari masing-masing Y. Diperoleh angka seperti ini, 3,5 A dikali MU dibagi 21 A kuadrat. Rumus ini hanya berlaku untuk konfigurasi 4 baut. Seperti itu untuk hitungan Tmax yang terjadi pada baut. Sedangkan V bautnya atau geser bautnya, ini yang dari momen ya, dari momen diperoleh Tmax sebesar ini. Yang dari VU atau geser ultimate itu bisa dihitung geser yang terjadi pada baut dengan cara VU dibagi jumlah bautnya. Sesederhana itu. Seperti itu prosedur untuk penghitungan kebutuhan baut atau menghitung gaya tarik dan geser yang terjadi pada baut. Nah, sekarang contoh untuk balok yang memakai baut. Di sini dipakai 7 baris baut. Ada Y1 sampai Y7. Sama juga karena momennya bekerja ke arah bawah, maka titik pusat rotasi ada di titik bawah, paling bawah baut. Maka dari bawah sini Y1 setengah A, Y2 1 setengah A, dan seterusnya sampai Y7, di mana Y7 adalah 6 setengah A. Kemudian dimasukkan ke persamaan yang ini tadi, masih sama persamaannya, diperoleh angka sekian. Untuk kasus 7 baris baut, itu prosedur penghitungannya dengan persamaan 6 setengah A dikali MU dibagi 115,06 A kuadrat. Ini diperoleh dari yang di atasnya ini. Untuk menghitung geser bautnya masih sama, hanya dengan VU dibagi jumlah bautnya. Jadi itu cara-cara untuk menghitung geser dan tarik yang terjadi pada bautnya. Nah,
Ini beberapa perilaku kegagalan ya yang terjadi pada baut. Jadi kalau tadi kita membahas geser, kalau baut itu tidak mampu menahan geser, maka yang terjadi seperti ini, patah. Baut yang atas dan bawah terpisah dengan cara seperti ini, patah. Atau yang kedua, platnya yang tidak kuat, sobek platnya. Nah, ini yang namanya bearing capacity, kegagalan tumpu. Kapasitas bearingnya tidak mampu untuk menumpuk gaya, maka bautnya akan termakan seperti ini karena bautnya tidak mampu. Kemudian kalau yang gagal adalah pelatnya, maka dia akan seperti ini. Bayangkan kalau ini benda lunak, kemudian dipaku atau dibaut, kemudian ditarik, maka akan ngumpul ya di sini materialnya. Nah, ini kegagalan tumpu. Kalau yang ini kegagalan tumpu pada baut, yang ini kegagalan tumpu pada pelat. Kemudian yang selanjutnya ada kegagalan tarik. Kegagalan tarik ya, bautnya akan terputus karena tidak kuat menahan tarik. Pola putusnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada kegagalan lentur baut. Jadi baut juga menahan lentur. Perilakunya mirip dengan geser, tapi kalau geser kan dia langsung patah. Kalau lentur dia bengkok dulu. Namanya lentur kan bengkok. Nah, yang terakhir ada kegagalan tarik plat, sobek dia platnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bisa menghitung gaya tarik dan geser yang terjadi pada baut, maka selanjutnya harus dicek apakah baut itu kuat atau tidak untuk menahan gaya tarik dan geser tersebut. SNI sudah memberikan prosedurnya, SNI 172/2015 untuk menghitung kekuatan tarik dan geser bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Yang pertama, untuk menghitung kekuatan tarik itu bisa dihitung dengan Rn sama dengan Fn kali AB, faktor V-nya 0,75 kalau memakai LRFD. Fn-nya adalah tegangan tarik nominal, AB-nya luas penampang bautnya. Satuannya tolong diperhatikan ya. Nah, SNI juga memberikan spesifikasi baut yang beredar di pasaran. Jadi karena pabrik baut itu dalam membuat baut harus mengacu pada SNI, maka produk-produk yang ada di lapangan pun kalau mereka mengklaim itu mengacu SNI, seharusnya dari segi mutu tidak jauh atau tidak berbeda dengan yang tertulis di SNI. Ada macam-macam ini. Jadi kalau kita pakai baut A307, maka FNT-nya itu 310 MPa, FNV-nya 188 MPa. FNT adalah kuat tarik nominal, FNV adalah kuat geser nominal. Jadi tinggal pakai. Kemudian kalau misalkan baut A325, nah itu FNT-nya 620, FNV-nya 372. Seperti itu. Dan lain-lain. Tinggal memakai saja. Nah, yang pertama tadi adalah untuk menghitung yang ini untuk menghitung kuat tarik bautnya. Sedangkan untuk kuat gesernya itu diuji, setelah menghitung terhadap kuat tarik, maka harus diuji terhadap kuat geser, kemudian diuji terhadap kombinasi tarik dan geser. Nah, untuk kombinasi tarik dan geser sama juga persamaannya, Rn sama dengan FNT kali AB, tapi FNT-nya FNT aksen, di mana FNT aksen harus dihitung lagi. Kalau kita memakai LRFD, maka dipakai rumus yang ini, 1,3 FNT dikurangi FNT per V FNV dan seterusnya. Di sini ada variabel FRV, di mana FRV adalah tegangan geser yang diperlukan menggunakan kombinasi beban DFBK atau LRFD ya. Jadi FRV adalah tegangan geser
yang tersedia dari sarana penyambung atau tegangan geser yang diperlukan, berarti itu bisa dihitung dari gaya yang bekerja.